Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menerima pujian dari Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua saya, dan kemudian dia memberikan kata-kata pujian kepada saya, maka itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terjelaskan oleh kata, ketika mendapatkan, mendengarkan dan menerima kata-kata pujian dari orang tua saya. Saudaraku, bahkan sampai dewasa seperti ini saudara, mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, ketika dia bangga, ketika dia senang dengan apa yang saya kerjakan, dengan prestasi dan sebagainya, maka kata-kata pujian yang dia keluarkan itu sesuatu yang sangat indah saudara. Saya percaya saudara juga pernah mengalami dan mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, dan saudara memahami apa yang saya katakan. Betapa bangganya, betapa indahnya mendapatkan kata-kata pujian itu. Dan saudara, Bapa kita di sorga juga adalah Allah atau Bapa yang sangat menghargai apa yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan kita, anak-anaknya. Dan Dia juga akan memuji dan menghargai setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal terpuji di hadapannya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita merindukan mendengarkan kata-kata pujian dari Tuhan kelak ketika kita berada di hadapannya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita kelak Allah akan memuji jalan kehidupan kita, perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan kerinduan saudara supaya melalui renungan ini, setiap saudara, setiap kita yang mendengarkannya, kita akan hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya kelak kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Korintus
pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menjalani hidupnya, dan dia rindu supaya jemaat-jemaat di Korintus juga menerapkan apa yang dia lakukan, teladan yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan tujuan dari itu adalah kalimat terakhir di ayat 5, saudara. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah melalui renungan malam hari ini, saudara, apa yang dirindukan firman Tuhan, yaitu supaya setiap kita kelak akan menerima pujian dari Allah. Alangkah indahnya jika satu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, lalu kemudian Dia mengeluarkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata pujian kepada kita atas cara hidup yang kita jalani di dunia ini. Itu satu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Betapa indahnya hari itu. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Setiap kita rindu untuk mendengarkan kata-kata pujian yang indah dari Bapa kepada setiap kita. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjalani hidup kita, untuk supaya kelak kita akan mendengarkan kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Di dalam renungan malam hari ini, saudara, melalui teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di sini yang akan kita belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan supaya kelak kita menerima kata-kata pujian
dari Bapa di sorga. Sekali lagi saudara, saya akan membacakan. Mulai ayat pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi, untuk kelak menerima pujian dari Allah, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Tuhan ada hal yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia dapat dipercayai. Demikian juga saya dan saudara hari ini, untuk kita kelak menerima pujian dari Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat dipercayai. Karena yang dituntut dari anak-anak Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ternyata dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana Paulus menegaskan apa yang dia lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, supaya kelak dia menerima pujian dari Tuhan. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus saudara, untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya saudara, yang pertama yang diajarkan atau yang ditegaskan oleh Paulus di sini melalui pengalaman kehidupannya, untuk dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai sehingga kelak dia akan mendapat pujian dari Allah. Dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Atau dengan kata lain, yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus tidak hidup berdasarkan penilaian orang lain, tidak hidup berdasarkan penghakiman orang lain, bahkan tidak hidup berdasarkan pengadilan manusia. Untuk bisa dipercayai oleh Allah, dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang lain, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, Paulus punya prinsip dalam dia melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang khas, hamba Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang lain, dia menjalani hari-harinya. Dan saya percaya sesuai dengan kerinduan Paulus bahwa dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, pujian itu dia terima. Karena memang dia hamba Tuhan yang bisa dipercaya, karena dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Seberapa banyak manusia di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, yang menjalani hidup berdasarkan apa kata orang? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gaya hidupnya, dan sebagainya itu ditentukan oleh apa kata orang. Dia senang, dia susah, itu juga ditentukan oleh apa kata orang. Nilai-nilai kehidupannya ditentukan oleh apa kata orang. Bahkan dandanannya, pakaiannya, perhiasan-perhiasan yang dia pakai, fasilitas yang dia pakai, ditentukan oleh apa kata orang. Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya hari demi hari,
Segala sesuatunya yang ada itu berdasarkan apa kata orang. Dan dengan tidak sengaja, saudara, sadar atau tidak sadar, dia menjalani hidupnya untuk memenuhi apa kata orang. Orang yang demikian, anak Tuhan yang demikian, hamba Tuhan yang demikian, saudara, bukanlah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang demikian tidak akan menerima pujian ketika berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita renungkan hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Jangan-jangan kita pun hari ini menjalani hidup kita berdasarkan apa kata orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, fasilitas yang kita pakai, jangan-jangan semuanya ditentukan oleh apa kata orang. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup glamor, saudara, hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pujian dari orang lain. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidup mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, hanya untuk memenuhi apa kata orang, supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu yang menentukan sukacitanya dan kebanggaannya dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara hidup seperti itu, ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Hidup kita bukan untuk memenuhi apa kata orang. Kita ada di dunia ini, tujuannya bukan supaya melakukan, berjuang untuk memenuhi apa kata orang, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya memenuhi apa kata orang supaya dapat pujian dari orang lain. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Memang Paulus tidak berkata, bagiku tidak ada artinya. Tetapi dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang lain menilai dia, itu menjadi pertimbangan bagi dia, tetapi bukan itu yang menentukan kehidupannya. Bukan itu yang menentukan cara hidupnya. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita juga demikian. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain, penilaian-penilaian orang lain, itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi bukan itu yang menentukan cara hidup kita. Bukan itu yang menentukan gaya hidup kita. Dan jika kita meneladani Paulus, bahwa bukan apa kata orang lain yang menentukan hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang dipercaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang demikian akan menerima pujian dari Allah kelak. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Paulus masih di ayat yang ketiga, di mana dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Berikutnya Paulus juga menegaskan bahwa dia juga tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya,
Karena dia juga mengatakan bahwa aku tidak sadar akan sesuatu. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri. Karena penilaian-penilaian diri kita, dia sadar penilaian-penilaian dirinya itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Itu sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Itu sangat dipengaruhi juga oleh apa kata orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, diriku sendiri tidak aku hakimi. Aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian diriku. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, seringkali apa yang kita pikir, begitulah cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana cara pikir kita, begitulah cara kita menjalani hidup kita. Dan itu baik, nanti di poin ketiga kita akan belajar. Itu baik jika itu benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali pikiran-pikiran kita itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang belum tentu benar. Bahkan kemungkinan besar itu salah. Karena pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perkara dunia, oleh situasi dunia, oleh masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa penilaian diriku sendiri. Karena dia sadar bahwa dalam kehidupannya, pikiran-pikirannya belum tentu benar. Dia sadar bahwa pikiran-pikirannya bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga dia berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Saudara, ada dua hal yang kita sudah belajar. Kalau kita hidup berdasarkan dua hal tersebut, hidup kita bisa tersesat. Hidup berdasarkan penilaian orang lain, hidup berdasarkan penilaian diri sendiri. Maka jika kita hidup berdasarkan dua hal ini, hidup kita bisa tersesat. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang menderita oleh karena apa kata orang lain, oleh karena penilaian dirinya sendiri. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya oleh karena dipengaruhi apa kata orang, oleh karena dipengaruhi apa yang dia mau, apa yang dia nilai sesuatu yang baik. Dan hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih hidup dipengaruhi oleh dua hal ini? Hidup berdasarkan apa kata orang, atau hidup berdasarkan penilaian diri kita? Kalau kita masih hidup ditentukan oleh dua hal itu, saudara, kita perlu merenung betul-betul malam hari ini. Jadi mungkin saudara bertanya, kalau demikian, bagaimana kita harus hidup? Berdasarkan apa kita harus hidup? Itu hal ketiga yang akan kita belajar, saudara. Di ayat 4, Paulus menegaskan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Lihat saudara, kalimat terakhir dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan kemudian ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup bagaimana yang dijalani oleh Paulus? Cara hidup yang berdasarkan penilaian Tuhan. Dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia menjalani kehidupannya berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan
apa kata Tuhan. Itulah cara hidup yang dijalani oleh Paulus. Maka sebagai hamba Tuhan yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Itu ayat kedua tadi, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan menerima pujian dari Allah. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercayai, yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah cara hidup yang harus kita jalani. Kalau begitu, bagaimana jika ada orang lain yang menilai kita, ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, dan nasihatnya itu berdasarkan firman Tuhan? Itu baru benar, saudara. Jika penilaian-penilaian orang lain tersebut sesuai dengan firman Tuhan, maka itu patut kita ikuti. Karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan jika dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip yang saudara sudah pegang dalam hidup saudara adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jika demikian, apakah saudara bisa hidup berdasarkan penilaian saudara? Ya, itu benar, saudara. Jika memang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika prinsip yang kita ikuti berdasarkan penilaian kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya prinsip firman Tuhanlah yang kita ikuti. Itulah cara hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Dalam kita menjalani hidup kita, kemewahan, fasilitas, tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi dalam kita menggunakan fasilitas, dalam menggunakan kemewahan dan sebagainya yang dikaruniakan Tuhan, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Karena setiap manusia punya pikiran sendiri, dan dia akan mengeluarkan kata-kata penilaian sesukanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka alangkah capeknya sebenarnya jika ada orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang. Hari ini yang ini akan berkata begini, dia ikuti. Besok orang lain akan berkata begitu, dia ikuti lagi. Besoknya berbeda lagi, dia ikuti lagi. Besoknya dan lusa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mengikuti semua apa kata orang, maka hidupnya betapa susahnya, betapa capeknya kehidupan yang demikian. Seharusnya kita menghidupi, menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Kita tanggapi saja dengan positif, tetapi kita jalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang lain, kita tunjukkan reaksi yang positif kepada mereka, tapi kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah prinsip-prinsip pribadi kita, penilaian-penilaian pribadi kita juga, itu diisi, dibentuk, diproses oleh firman Tuhan, supaya sekalipun kita menjalani hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan demikian kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Itulah jalan kehidupan, cara kehidupan yang dijalani oleh Paulus, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Itu yang menjadi perjuangannya ketika dia berkata di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang dia rindukan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa kata orang, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian pribadiku, tetapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan upah dari itu, ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian pribadi, maka orang tersebut akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi, analisa jalan kehidupan yang kita jalani. Hidup kita singkat, hidup kita hanya sekali, saudara. Jangan salah dalam kita menjalani hidup kita, supaya jangan murka Tuhan yang kelak kita terima, tapi biarlah pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Pujian yang indah ketika kita berdiri di hadapannya, kita mendengarkan pujian-pujian dari Tuhan oleh karena perjalanan hidup yang kita jalani. Untuk kelak kita menerima pujian dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita, tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri, melainkan hidup berdasarkan kebenaran prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur, saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, untuk kami menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai, dan kelak kami akan menerima pujian dari Allah kami, dari Tuhan kami, maka dalam kami menjalani hidup kami tidak akan hidup berdasarkan apa kata orang lain, kami tidak akan hidup berdasarkan penilaian pribadi kami, tapi kami akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau jalani hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka, Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan, saudara, dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu, Allah mengasihi engkau, Allah sanggup menolong engkau. Siapapun, saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu saat ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini, saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, yang mengalami sakit kanker, ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah sembuhkan Tuhan, dalam nama
nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anakmu, angkat segala penyakit kanser dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anakmu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anakmu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anakmu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak
dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan, pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka. Tuhan hiburkan hati yang berduka. Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah. Pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya.
takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.